Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Farhan dengan NIM 22650019 dari kelas A. Di sini saya sedikit mau menjelaskan tentang materi pengenalan cybercrime. Langsung saja, materi 1, cyberspace atau ruang cyber, cybercrime atau kejahatan cyber, dan cyber law atau hukum cyber. Cyberspace atau dunia maya. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang yang dapat berinteraksi berbagai data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah era digital yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Cyberspace atau dunia maya. Berikut adalah sejarah awal munculnya cyberspace. Awal 1960-an dan 1970-an, awal mula dunia maya dimulai pada era ini, pada tahun 1960-an. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET, yang merupakan pendahulu internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada tahun 1970-an, ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. 1980-an, dekade ini menyaksikan berbagai lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol TCP atau IP yang menjadi dasar internet pada tahun 1983. ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP atau IP. Selama periode ini mulai muncul layanan online seperti Bulletin Board System (BBS) yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. 1990-an ini adalah era di mana World Wide Web atau WWW ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Penggunaan WWW secara massal mengubah cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Pada tahun 1993, browser web grafis Mosaic diluncurkan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi web. Dan tahun 2000-an, selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Situs web sosial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul, mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Tahun 2010-an, penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih terjangkau dan portable. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online, sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Tahun 2020-an, pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di seluruh dunia, dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi lingkungan online. Pada saat yang sama, pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of the Things atau IoT, dan blockchain perkembangan di dunia maya. Cyberspace, dunia maya. Istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivitas, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan A Declaration of the Independence of Cyberspace. Cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang sehingga dapat memajukan teknologi internet. Cybercrime Kongres PBB dikutip oleh Barda Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap
pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan Wina, Austria pada tahun 2000. Mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber atau cybercrime, yaitu kejahatan cyber atau cybercrime dan kejahatan terkait komputer atau computer-related crime. Cybercrime karakteristik khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal seperti ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. Jenis-jenis kejahatan cyber: pencurian identitas atau identity theft. Yang kedua, phishing. Yang ketiga, malware, juga ransomware, dan peretasan atau hacking. Ada juga serangan DDoS, pencurian kekayaan intelektual, pemalsuan, pornografi anak, dan cyberbullying. Ada juga penyebaran informasi palsu, peretasan email, pengintaian, penggelapan, dan kejahatan keuangan online. Ada juga pelanggaran privasi, pencurian akses, kejahatan seksual, pemerasan online, kejahatan sumber daya komputer. Oke, ada juga tugas yang pertama, berdasarkan jenis-jenis kejahatan cyber dan komputer yang telah dipapari, cari kasus yang terkait kejahatan tersebut dan jelaskan serta sebutkan sumber beritanya pada tambahan materinya. Untuk direview masing-masing 3 kasus dan setiap mahasiswa cari kasus berbeda. Oke. Ini yang tugas yang pertama, pencurian data bank syariah Indonesia. Kelompok peretas asal Rusia bernama Lockbit mengklaim bahwa melumpuhkan salah satu server bank syariah Indonesia atau BSI pada bulan Mei 2023. Kelumpuhan server tersebut membuat aplikasi mobile banking tidak bisa diakses oleh nasabah. Selain itu, BSI juga kehilangan sebanyak 1, TB data, termasuk data pribadi nasabah dan karyawan. Kasus ini dikenal sebagai ransom karena Lockbit meminta sejumlah uang agar data tersebut dikembalikan jika tidak dijual ke dark web. Ini sumbernya ada di bawah. Yang kedua, ada pembobolan data Kominfo. Pembobolan data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo merupakan salah satu dari serangkaian kasus cybercrime yang terjadi sepanjang 2022. Oleh Bjorka, pelaku serangan tersebut mencuri data registrasi kartu SIM milik Kominfo. Kasus ini terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem keamanan server milik Kominfo. Korban pembobolan data oleh Bjorka umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memiliki kelemahan dalam sistem keamanan server mereka. Oke, sumbernya ada di bawah. Lanjut, yang ketiga, serangan website Citylink dari tiket.com. Terakhir, mari kita lihat mengulik kasus cybercrime yang lebih lama. Kasus ini terjadi pada bulan Oktober dan melibatkan 2 website pemesanan tiket terbesar di Indonesia, yaitu website tiket.com dan server Citylink. Kelompok peretas yang masih remaja berhasil meretas website dan server tersebut dan dapat menimbulkan kerugian hingga 4 miliar 100 juta untuk tiket.com dan 2 miliar untuk Citylink. Kasus ini baru terungkap setelah tiket.com melaporkan pencurian website mereka ke Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim. Polri pada tanggal 11 November 2016 berhasil melakukan penyelidikan. Tindakan yang dilakukan oleh peretas tersebut sebenarnya tidak rumit, hanya saja keamanan website pada saat ini belum memadai sehingga rawan menjadi korban kejahatan cyber. Oke, sumbernya ada di bawah. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.